Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sekarang kita lanjutkan. Saya tidak memperpanjang muqaddimah supaya efisien yang kita bahas. Kita baca dari ayat 6, litundzira qauma, ya. Kita mulai dari ta'awudz. Setelah saya baca langsung disambar diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litundzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا Aglala. Nah, tadi V-nya ada yang nggak panjang ya, agak degil sedikit ya. Nah, itu V-nya harus panjang karena ada bendera. Namanya mad jaiz munfasil. Ini siapa yang ngaji sama Ustadz Amin Sitorus nih? Siapa? Kamu ya. Nanti ditanya, si Ustadz Amin udah ngasih tahu ya. V itu berapa harokat? 4 atau 5 ya. Sama kayak qul ya ayyuhal, sama. Kalau ada bendera namanya majais, berapa harokat? Kita ulang lagi biar kompak. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ayat 10 ya. Kita terakhir membahas tentang Al-Quran itu diturunkan dua metode ya, tanzilal azizir rahim. Ada yang tanzil, ada yang nuzul. Nuzul itu sekali turun, tanzil itu berulang-ulang kali. Sama kalau bahasa Arab, kalau ada orang bilang darbun, doroba itu mukul sekali. Tapi kalau tadrib itu berulang-ulang, digebukin, dakuk-dakuk. Nah, jadi kalau ada bahasa Arab, kenapa orang ya
Pertama menghafal Quran namanya hifdzul Quran, menghafal. Tapi kalau namanya tahfidz itu berarti dihafal, lupa, diulang-ulang lagi. Itulah salah satu hikmah dalam kaidah nahwu shorof, ism taf'il gitu ya. Ism taf'il itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Untuk apa Quran diturunkan? Ya, ini kan kayak janji mau bahas untuk mengingatkan kaum Arab yang tersesat menyembah berhala, ya kan, yang kita mau bahas kan, ya. Maka diturunkan Al-Quran kepada Nabi, ya, litunzira qauma, untuk litunzira memperingatkan qauma, kaum. Dalam tafsir dikatakan yakni al-Arab al-jahiliyah, orang bangsa Arab jahiliyah. Ya. Ma unzira abauhum, ma yang belum unzira, belum diperingatkan oleh kakek moyang mereka, karena itu ada masa transisi kosong kan. Ya, fahum ghafilun, sehingga mereka ghafil, lalai. Jadi memang fitrahnya kalau nggak ada dakwah saling memperingatkan kebaikan, ya komunitas akan lalai. Bayangin orang ada nabi aja kemarin Bu ya, ada nabi aja masih kafir lagi, syirik, apalagi nggak ada nabi lama. Nah karena itu supaya kita tahu bahwa akidah itu penting. Kenapa mereka fahum ghafilun? Nah rupanya mereka tuh punya berhala. Banyak namanya. Ada yang disebut namanya Lata, Al-Uzza, ada yang namanya Al-Uzza, ada yang namanya Al-Manna, ada yang namanya Wadda, ada yang namanya Wadda wala tadharukum wala tadharunna wadda wala suwa'a, ada yang namanya suwa'a wala yaguth, nama benda-bendanya, wa ya'uqa wa nasra, ini dalam surat Nuh. Ya. Nah, termasuk yang tadi nama berhala Wadda dibuat dari kayu jati yang tingkat premium yang bagus tuh, kayu jati yang bagus sekali kuat, dibikin dari itu berhalanya, dibikin cantik bentuk manusia. Ya, Wadda wa ya'uqa wa nasra sama. Nah, itu kayunya dibuat nama, sebenarnya nama ulama. Ya, sebenarnya nama orang soleh, orang manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh. Cuman dibikin prasasti patung. Termasuk yang disembah orang kafir Quraisy itu patung-patung di tanah haram, kan Ka'bah di tengah. Sebelum Ka'bah itu ada berhala dia sembah. Dia yakin tetap berhajat kepada Ka'bah, tapi lewat ini perantaranya, lewat doang. Ya itulah yang membuat mereka lalai. Namanya Lata, Mana, Uzza. Siapa mereka? Itu bukan Tuhan pada asalnya. Jadi dari zaman setelah Nabi Isa ada orang soleh yang suka memberi makan minum orang naik haji. Dari dulu kan syariat haji sudah ada, ya. Ka'bah itu sudah ada. Cuman ketika bahkan ada ulama yang mengatakan dari Nabi Adam tuh Ka'bah udah ada, cuman versi terbarunya dibangun kembali oleh bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, yang namanya Lata, Mana, Uzza ini dulu orang baik. Jadi kalau ada naik haji dia suka sediain minum. Sama sampai sekarang. Kalau kita lagi ke sana kan ada yang haji minum, moya. Kalau bahasa Arabnya moya. Mak nggak kepake di Arab. Dia pakai bahasanya bahasa Amiyah. Jadi kalau bahasa kita yang di kampus belajar tuh nggak kepake. Jadi kalau bilang kalau kita terlalu sopan, jadi di sana moyah bilangnya. Amiyah tuh bilangnya moyah. Kalau kita beli misalnya dalam bahasa Arab sebenarnya gramatikalnya ashtari saya beli air. Dia heran tuh. Dia heran. Moyah wahid bilang. Air satu. Nah di situ bayangin kita nggak dilihat kaya miskin. Kalau ada lagi bagi-bagi aku haji, yalah haji dikasih. Pernah saya setiap habis pulang sholat isya itu ada yang bagi pakai kontainer isinya nasi biryani pakai ayam. Ayamnya potongannya bukan kayak orang Indonesia ngasih. Udah gede. Kalau kita kan ayam udah kecil dimutilasi lagi kan. Nasi segunung. Nah, kan gitu orang Indonesia. Makanya yang gede bukan tulangnya, perutnya besar. Ya, kalau kita makan nasinya segini kan. Ayamnya kecil aja. Udah digebukin ayamnya, dimutilasi lagi kan. Kalau orang Arab sana nasinya cukup banyak tapi ayamnya seekor tuh berdua. Kadang-kadang orang Arab makan setengah ekor sendiri. Iya, setengah ekor sendiri bener. Makan kambing tuh berenam. Satu ekor kambing berenam berlima. Coba lihat di videonya Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir bikin nasi mandi, dia bikin satu ekor kambing tuh sama keluarganya aja. Kalau kita satu kambing satu RT yang datang, ya makanya kita nggak pinter-pinter kebanyakan karbo.
Jadi orang Arab tuh badannya kuat-kuat ya, orang Quraisy. Makanya kalau lihat deh, mereka kalau kita sholat berjamaah bolak-balik kayaknya orang Arab slow aja kalau kita umroh kan. Kita udah semput, asam urat, rematik. Orang Indonesia banyak yang gugur. Saya kalau bimbing umroh, Pak Ustadz saya sholat di sini dulu lah katanya. Kenapa di sini nggak ada yang jamak Pak Ustadz? Ya sayang saya bilang. Kalau jamak kan sekali sholat 100.000. Makanya orang nggak ada yang mau jamak, semua sholat sesuai waktu. Tapi banyak orang Indonesia yang gugur karena di Arab kan nggak ada motor kan, jarang sekali lihat motor. Kalau yang hotelnya jauh pas haji biasanya pakai taksi bayar 5 real, 3 real, ya. Tapi kalau lihat orang Arab kadang dia bawa teh kalau mau berbuka tuh dia selalu aja jalan jauh karena memang fisiknya kuat. Ya pola makannya juga beda. Ya kita biasa makan ayam apa tadi? Mutilasi. Nah, jadi itu ya. Nah ini orang baik, suka kasih makanan, suka kasih minuman, suka kasih segala sesuatu kebutuhan orang yang haji dan umroh. Nah di masa transisi itu bagaimana orang-orang soleh ini supaya dikenang kebaikannya? Yuk kita buat aja patungnya. Kalau kita lihat dia kita ingat Allah. Itu sejarahnya. Makanya dalam Islam haram bikin patung, nggak boleh. Jadi kalau di rumah bikin patung-patung makhluk hidup lu nggak boleh. Ya. Makhluk hidup tidak boleh dibikin patung. Ini sebenarnya yang sahih karena jadi selalu pembahasan hukumnya foto itu haram, ada yang bilang gitu. Yang haram itu sebenarnya karena itu makhluk hidup bukan foto. Yang haram itu menggambar sesuai dengan nyata. Kalau foto itu kan ya berapa dimensi ya. Dia itu bukan gambar, bukan bikin. Dia cuma mencatat cahaya kan. Cepret gitu ya. Makanya katanya ada yang salah satu pendapat Syekh Albani katanya foto itu haram. Loh, kapan haramkannya orang ditemukan zaman Nabi juga belum? Yang haram itu membentuk makhluk hidup. Bahasa hadisnya taswir. Taswir itu kan membentuk. Sawwira yusawwiru taswir. Jadi yang terlarang itu membentuk makhluk hidup seperti patung. Kenapa? Takut jadi kesyirikan. Makanya saya senang Tanjung Pinang patung Raja Hajinya copot kan? Nggak dipasang sampai sekarang. Takut loh jadi kesyirikan. Jangankan bicara patung ya. Tempat angker aja disembah kan? Ya kan orang Indonesia kan? Nah karena itu Lata, Uzza, Mana, Wadda, Suwa'a, wa Ya'uqa, wa Nasra itu adalah bentuk Tuhan-Tuhan yang sebenarnya ulama dan orang soleh. Ya udahlah supaya kita ingat kebaikannya kita bikin patung aja. Akhirnya yang namanya ma'undhira aba'uhum, tidak ada kakek moyangnya yang ngasih peringatan dakwah, ini nggak boleh. Ini ganggu akidah. Nggak ada nabi yang mengingatkan itu. Masa transisi kosong. Akhirnya dipertuhankanlah benda-benda itu. Ya, karena itu di surat Nuh itu disebutkan orang-orang Quraisy ketika didakwahi oleh Nabi Muhammad, wa qalu la tadharunna wadda wala suwa'a wala ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa ma tazididz zalimina illa dhalala. Apa kata mereka? Jangan ikut Muhammad sampai kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kita tuh. Wadda, wala ya'usa, wa ya'uqa, wa nasra. Jangan sampai. Ya. Akhirnya mereka saling mengajak kepada kesesatan. Jadi ini sebenarnya yang jadi awal kesyirikan. Nah, permasalahannya dalam segi rububiyah, dalam tauhid, mereka itu tidak sepenuhnya menyimpang. Makanya mirip-mirip dengan pemahaman yang berbahaya liberal seperti itu. Jadi dia tetap kalau tanya sama orang kafir itu Muhammad, sama orang Arab jahiliyah, siapa yang nyiptain langit dan bumi? Yang gitu. Coba Nabi nanya, siapa? Man khalaqas samawati wal ard. Mereka jawab, Allah katanya. May yarzuqukum, siapa yang beri kamu rezeki? Allah. Kalau gitu sembah Allah saja. Qul huwallahu ahad. Enggak bisa Muhammad. Dari zaman nenek moyang kami sudah nyembah Lata ini nih. Nggak enak sama kakek nenek, nggak enak. Jadi kami tetap kok, kami nyembah ini untuk nyembah Allah. Makanya dalam surat Az-Zumar kalau saya tidak salah, ya liyuqarribu ilallahi zulfa. Mereka menyembah berhala sebagai perantara untuk nyembah Allah. Loh ini nggak boleh. Kalau nyembah Allah ada caranya, memurnikan tauhid Allah saja. Nyembahnya hanya kepada Allah. Kita ada sujud nyembah Ka'bah nggak boleh. Kita itu kan bukan sujud pada batu Ka'bah kan? Kita sujud karena perintahnya kan? Ya kan? Bukan kalau suruh nyembah Tugu Pensil pun kita pergi ke situ. Betul tidak? Iya, makanya jangan suka dituduhkan orang Islam tuh nyembah Ka'bah. Nanti dulu kami nggak nyembah Ka'bah. Buktinya kalian semua rame-rame ke arah situ.
Iya, tapi dulu tahu nggak sebelum Ka'bah itu didefinitifkan jadi tempat kiblat, sebelumnya kiblat kita pernah di Masjid Al-Aqsa. Jadi bukan karena Ka'bahnya kita sembah, karena perintahnya kemana? Dulu di Al-Aqsa selama 16 bulan. Pertama Nabi hijrah ke Madinah, Nabi diperintahkan kiblatnya ke Al-Aqsa 16 bulan. Kemudian Nabi diejek-ejek orang Yahudi. Kata orang Yahudi, tuh lihat Muhammad, dia nyembah Allah. Sama kan dengan kita, karena Bani Israel kan di sana. Sama-sama kita kiblatnya ke sini. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah balikkanlah kiblatku ke Ka'bah, kami diejek-ejek nih. Sehingga ada turun ayatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sudah lihat Muhammad engkau meminta kepada Allah, menengadahkan wajah dan tangan ke langit. Falanuwalliyannaka, maka sekarang kami palingkan kiblat yang seperti kamu inginkan. Setelah bulan ke-17 dibalikin lagi ke Ka'bah sampai dengan hari ini, ya. Jadi itu sebenarnya kita bukan menyembah zat Ka'bahnya, tetapi kita ikut perintahnya. Umpama diperintahkan fawalli wajhaka ila tugu pensil misalnya gitu ya, maka palingkan wajahmu ke tugu pensil, maka kita nyembah ke situ, jadi bukan zatnya. Nah ini kita bisa jadi jawaban kalau ada ditanya orang-orang orientalis misalnya ya, orang-orang yang nggak suka sama Islam tapi tetaplah berargumentasi dengan cara yang hikmah. Kadang-kadang kan Bapak Ibu suka ditanya yang begini-begini dari muda juga kan, kenapa orang Islam wah, nyembah kepada Ka'bah, kotak aja kok disembah, nah, kan gitu. Bukan kotaknya wahai, kita tuh karena perintahnya, kan gitu jawabnya. Nah inilah berbahayanya. Jadi inilah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh Arab jahiliyah, ya, bukan menyembah Allah saja, ya, dia yakin kepada Allah tapi ada perantaraan lain. Nah ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Inilah yang diingatkan oleh Nabi, ya, litundira qaumam ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, untuk memperingatkan kaum Arab jahiliyah, ya, ma unzira aba'uhum, yang mana mereka belum pernah diperingati oleh kakek moyangnya, fahum ghafilun. Kemudian apalagi selanjutnya? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haq, sungguh telah menjadi ketetapan. Al-qawlu kalau secara letterlek perkataan, sebenarnya kebijakan. Ya, al-qawl ini maksudnya apa? Sudah tetaplah ketetapan Allah ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka yang mau didakwahi Nabi ini, orang Quraisy ini, fahum la yu'minun. Jadi secara ketetapan memang orang yang enggak beriman lebih banyak. Jadi Nabi udah dikasih tahu. Ya, tujuannya apa? Udah tahu orang nggak beriman banyak, kenapa tetap berdakwah? Itulah yang saya bilang, tugasnya cuma ngajak doang. Ya, kalau tugasnya merubah, itu bukan domainnya Nabi. Nabi itu hanya memperingatkan mereka. Nah, kenapa ada ayat ini? Muhammad laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sudah tetaplah ketentuan Allah bahwa kebanyakan mereka tidak beriman. Lah kalau sudah tahu begini ngapain berdakwah? Allah ingin kamu ingatkan, kamu menunaikan tugas. Tugas kamu adalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balagh. Tidaklah tugas kami kecuali hanya penyampai, bukan perubah. Nabi aja tugasnya penyampai, apalagi istri sama suami, suami sama istri, bapak sama anak, anak sama ibu. Nggak ada tugas kita merubah orang. Tugas kita adalah mengingatkan orang. Ya. Terus kenapa disebut ala aktsarihim fahum la yu'minun? Nah, ini yang kita ambil, bahwa orang yang kafir itu lebih banyak daripada orang beriman. Ini udah ketetapan Allah. Jadi kalau dibilang neraka sama surga itu mana lebih banyak penghuninya? Kebanyakan masuk neraka. Yang kufur itu sama yang syukur lebih banyak yang syukur. Ini hipotesa Quran, bukan saya. Bukan analisis saya. Karena dalam Quran Allah mengatakan apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah. Dan sedikit di hambaku dari pada hambaku yang bersyukur. Sedikit Allah bilang. Karena itu Umar bin Khattab pernah doa gini, Allahumma ja'alni ma'al aqallin. Ya Allah, jadikan aku bersama orang yang sedikit. Tiba-tiba ada sahabat lain, kalau saya tidak salah Abu Hurairah, tegur dia. Ya akhi, kenapa kau berdoa begitu? Orang kalau berdoa pengen yang banyak, duitnya banyak, hartanya banyak, kelompoknya banyak. Ada yang bandel juga, istrinya banyak kan? Yang nakal ini ya.
Kenapa kamu malah minta Allahumma ja'alni minal aqallin, jadikan aku bersama umat yang sedikit. Rupanya ya, alam tasma biqaulillahi ta'ala, kata dia kan Umar cerdas orangnya. Dia nggak mungkin berdoa narasinya kecuali punya dasar kuat. Kata Umar, memang kamu nggak dengar ya firman Allah. Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dan sedikitlah ya hamba-hamba Allah yang bersyukur. Berarti yang lebih banyak yang kufur kan? Makanya mudah-mudahan kita termasuk yang selamat ya. Itu doanya Umar bin Khattab, walaupun dia mintanya sedikit begitu ya. Nah, karena itu ini ayat sebagai tazkiyatun nafas li Rasulina sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi itu nggak baper. Karena pernah ada Nabi yang baper, namanya Nabi Yunus. Si umatnya diajak dakwah nggak mau, akhirnya ditinggal kan. Geram aku nengok umat nih degil betul, diajak untuk bertauhid nggak mau, akhirnya ditinggal meninggalkan dakwah tuh nggak boleh. Tugas kamu kan nyampaikan aja, kalau dia nggak mau kan tetap berhasil. Yang penting ya mission complete, itu kan intinya. Itu yang penting kan, intinya bukan mission impossible kan. Kalau mission impossible itu film keren lagi, CIA. Ya tahu nggak, pernah nonton ya Pak Mission Impossible ya? Siapa namanya itu? Tom Cruise. Ustadz kok tahu? Nggak sengaja nonton ini. Nggak sengaja nonton versi 1 sampai 5. Siapa namanya Tom Cruise tuh di sana? Hah? Ethan, iya Ethan ya, masya Allah. Ethan ya, Tom Cruise betul-betul. Hafal Ustaz ya. Jadi ini diberikan kepada Nabi supaya Nabi tidak kebawa keperasaan. Misalnya berdakwah, orang nggak mau kan lemes juga. Nabi Yunus kan pernah begitu. Karena umatnya nggak mau, akhirnya dia pergi menyendiri, akhirnya ke daerah laut dimakan ikan paus kan. Di dalam ikan paus itulah terbit satu istighfarnya Nabi Yunus yang sampai sekarang sunnah kita amalkan di saat pandemi ini. Ya, Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf, guru saya, mengatakan bagaimana ketika musibah yang menimpa Yunus, dia di dalam perut ikan dan dia masih hidup saat itu dan rasanya sangat panas, bisa keluar dari masalah. Maka antum bacalah ketika antum sekarang lagi dikepung oleh corona, nggak bisa keluar kemana-mana, baca zikir ini supaya Allah berikan solusi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dibaca oleh Nabi Yunus berulang-ulang sampai akhirnya diselamatkan dari ikan paus. Ini kalau dibahas tentang ikan paus lebih dahsyat lagi. Sebenarnya kenapa dia bisa bertahan di dalam perut? Padahal di dalam perut ikan paus itu, ya, itu pernah ada yang orang ikan paus mati terdampar, dibelek aja meledak saking ada gasnya. Pernah lihat videonya kan? Tapi kenapa Yunus bisa bertahan? Bahkan bisa berzikir menyebut Allah dalam keadaan terkurung. Ya itu panjang lagi ceritanya. Tapi intinya meninggalkan dakwah akhirnya ditegur Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diberikan sama Nabi info bahwa ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kebanyakan mereka enggak beriman Muhammad. Yang penting kau kasih ingat aja. Yang penting tugasmu adalah sudah kasih tahu mereka semua walaupun enggak mau. Jadi tugasnya begitu. Ini saya banyak ditanya, Bu. Ustadz, anak saya sampai nih guru agama senior 2 tahun lagi pensiun. Bayangin ya, dia tinggal di daerah Tanjung Pinang Timur. Curhatnya ke saya apa? WA, Ustadz, saya ini ngajar agama banyak ratusan manusia, termasuk saya dulu muridnya. Tapi anak saya sendiri 3 hari lalu dia WA, nggak mau saya suruh sholat. Saya gagal nggak Pak Ustadz katanya. Saya jadi guru agama PAI bertahun-tahun, dia bilang. Gimana saya gagal nggak? Ibu sukses selama ibu mengingatkan anak ibu. Sampai kapan Ustadz? Sampai ibu mati, saya bilang. Terus saya gagal nggak? Tidak. Saya bilang kisah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mendakwahi Kan'an, putranya, jangankan mau diselamatin ke kapal aja nggak mau Kan'an. Ya Kan'an, ya kan? Yuk kita ajak sama-sama ke Safinatun Nuh, ke bahteranya yang dibikin Nabi Nuh. Nanti akan ada badai nak, bapak ini berikan kabar dari Allah gitu ya, bapak ini nabi. Apa kata dia? Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Kata dia, enggak lah Pak, enggak yakin saya sama bapak nih, katanya. Saya mau naik gunung aja supaya saya selamat dari air, dari gunung, banjir bandang. Rupanya ya dia nggak mau ngikutin bapaknya sendiri, sampai detik itu pun ya ketika air menerpa dia mati sampai dalam keadaan kafir. Apakah Nabi Nuh gagal? Nabi Nuh titelnya apa? Nabi alaihi
Tetap dapat kan? Sukses berarti. Karena apa? Dia sudah mengingatkan sampai akhir nafasnya. Jadi begitu, ya. Maka saya bilang sama ibu itu, Bu, ibu ingatkan aja. Kalau saya agak keras, anaknya ngamuk ngajak saya berkelahi. Ya udah jangan keras-keras. Tugas kita kan cuma ngingatin, Bu. Kalau dia nggak mau, itu semuanya keputusan Allah. Besok diingatin lagi, Ustaz. Ingatin terus sampai ibu mati nanti. Sekuat-kuatnya ingatin dengan lembut, doakan. Itu yang terbaik orang tua. Ingatin, doakan. Terus jangan sampai bosan, ya. Nah, itulah tugas kita sebagai manusia, dan dakwah ini nggak boleh putus. Di rumah ini harus ada litundiro qauma, saling mengingatkan. Walaupun Pak Dharma kan nggak bisa ngingetin sekaligus, panggilnya melalui corong orang lain. Dipanggilnya Ustadz Reza ke sini, gitu kan? Saling mengingatkan, ini dakwah. Kalau nggak ada dakwah, gofilun kita, lalai kita. Ya, makanya Nabi udah nggak ada. Sekarang yang ada siapa? Pewaris-pewaris para nabi. Ya, para alim ulama, dai-dai muda ini kan calon-calon pewaris para nabi semua. Nah, itulah tugasnya. Dan ketika dikasih tahu kepada Nabi bahwa kebanyakan mereka tidak beriman, jadi Nabi itu nggak kaget. Ya, Nabi itu kan ketika membawa orang Quraisy ke Madinah, yang tinggal kan yang kafir lebih banyak. Yang diajak ke Madinah kan sedikit. Tapi yang penting semuanya sudah diingatkan, walaupun nggak mau. Semuanya sudah diingatkan walaupun nggak mau. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat selanjutnya. Inna ja'alna fi agnaqihim aglala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, menjadikan, fi a'naqihim, di leher-leher mereka, aglalan, belenggu, ya. Ya, fahiya ilal adqan, lalu tangan mereka ke dagu. Jadi ini bentuk bagaimana penghinaan Allah nanti kepada orang-orang yang kafir itu, yang banyak itu. Ya. Ya, fahum mukmahun, mereka bertengadah. Ini mukmahun tuh tandanya begini kepalanya. Nanti disiksanya di hari kiamat, tangannya diikat di leher nih, di dagu gitu. Sehingga dia ketika azab Allah tuh dia nggak bisa ngelak. Nah, jadi bentuk gambaran ayat tadi itu diginiin. Terus ininya diikat, dibelenggu. Supaya apa? Dia lihat dengan mata terbelalak kalau azab Allah akan dia rasakan di hari kiamat. Ini bentuk penghinaan ala aktsarihim fahum la yu'minun, kepada kebanyakan orang-orang yang tidak mau beriman, ya. Dan ketika diceritakan, ya, tadi sekali lagi saya sampaikan, kenapa Allah bilang sama Nabi Muhammad bahwa kebanyakan tidak beriman, supaya Nabi tidak kebawa perasaan saat berdakwah. Ya, karena kalau kebawa perasaan dalam berdakwah itu bisa menghilangkan semangat. Menghilangkan semangat itu. Makanya Nabi easy going dengan ada ayat ini. Diajak, ya. Kata Allah, fahum la yu'minun aktsaruhum, kebanyakan mereka enggak beriman. Ya udah, wa ma alaina ilal balak. Yang penting aku sudah sampaikan, ya. Ya, enggak mau ditinggal sama Nabi. Dakwain lagi satu kabilah, enggak mau tinggal. Ya udah, yang penting aku sudah tugas, terserah kamu mau atau tidak. Semuanya itu di sisi Allah, ya. Makanya Nabi aja sempat agak baper waktu Abu Thalib wafat, ya. Waktu Abu Thalib wafat kan, di sini ada Nabi, di sini ada Abu Sufyan, di sini ada orang kafir Quraisy, dia berdua. Nabi di sini, Nabi bilang apa? Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajun laka yaumal qiyamah indallah. Paman, bilang aja satu kata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kau sebut satu kata, itu kalimat akan kupakai membela kamu. Uhajun laka, jadi hujah maksudnya, aku bela kamu di hari kiamat. Yang penting kunci syahadatnya udah dapat kan? Sebelahnya bilang, atatrukuna dini abainah, geng, kau meninggalkan kami, geng, katanya. Kau ikut ponaan kau tuh yang bau ingus tuh, ibaratnya gitu, ya. Mau tinggalkan kami. Atatruku dini abainah, madza yaqulu Quraisy. Kamu mau tinggalkan agama nenek moyang kita, apa kata dunia, kalau gitu, ya. Kalau aslinya, apa kata orang-orang, gitu, ya. Jadi bingung sebenarnya. Makanya para ahli sejarah menyebut Abu Thalib gak mau Islam karena gengsi. Hati-hati loh. Orang kadang-kadang gak mau terima kebenaran karena jangan gengsi. Ya, seandainya nggak ada Quraisy, mungkin bisa aja luluh hatinya. Karena Nabi kan sampai nangis kepengen, mohon, minta satu kalimat aja, nggak usah yang macam-macam. Syahadatain aja. Kalau sudah disebut, Nabi bisa bela, walaupun belum beramal soleh, Nabi bisa bela. Karena akidahnya sudah Islam kan. Ya, akhirnya nggak mau mati Muhammad, utruk, ya, biarkan saya mati dalam agama nenek moyang.
Setelah itu Nabi berdoa. Bahkan ada yang riwayat Nabi sampai jilatin. Walaupun ini di perselisihan para ulama. Betul nggak ada hadis sahihnya nih. Nabi itu sampai nggak tega. Sampai minta ampun pada Allah. Maka turun ayat kepada Nabi. Ya, maka nalil mu'minin. Ya, tidak pantas buat orang beriman. Ayyastaghfirah. Ya, lil musyrikin. Tidak pantas orang beriman doakan kepada orang musyrik. Nggak pantas. Walau kana aba'ahum. Walaupun itu bapak-bapak moyang mereka. Walaupun itu keluarga dekat, nggak boleh. Doakan orang yang kafir tidak boleh. Selama dia sudah mati nggak boleh. Kalau masih hidup boleh. Misalnya ada tetangga non muslim, doain baik. Doanya apa? Hadahullah, semoga Allah berikan. Kalau dia sudah mati dan Anda sudah garanti dia mati dalam keadaan kafir, mungkin nggak Allahumma firlahu? Mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Orang dia sudah tidak membuka dirinya pada Allah. Jadi Nabi ditegur, tidak boleh mendoakan orang yang musyrik, tidak boleh. Itu kenapa? Nabi kan kebawa perasaan saking cinta sama sang paman itu. Saking cinta sama sang paman. Dan akhirnya turun lagi ayat, innallaha la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini quote-nya nih. Jangan dipasang di spanduk, Pak. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Itu surat Al-Qasas. Silakan dikoreksi dai-dai mudah ya. Nah, itu bentuk bagaimana kehinaannya. Ayat selanjutnya ayat ke-9. Apa bunyinya? Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Waja'alna, dan kami jadikan min baini aydihim, di depan mereka dinding, sekat maksudnya. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka sekat. Fa'aghshaynahum, maka kami tutup mereka, fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Nah, ini ada dua penafsiran. Yang pertama, ya orang-orang kafir yang banyak itu mengingkari Allah, ya. Mereka kenapa? Ditutup dirinya. Karena mereka juga tidak mau open minded. Ya. Termasuk orang-orang kafir ini kan nggak mau dengerin Nabi Muhammad. Muhammad, diamlah engkau, pergi aja. Termasuk di Taif. Jangan berdakwah, sudah pergi pulang di sana kamu. Kami nggak mau dengar. Jadi harusnya kan dia kalau memang dia yakin sama agamanya, dia dengar aja dulu. Kalau argumennya nggak kuat, silakan ingkari kan gitu. Itu yang diminta Nabi. Dengarkan saja, tapi akhirnya dilimparin batu kan di Taif tuh. Maka Allah jadikan apa? Sekat, karena mereka tidak mau open minded, nggak mau buka diri kepada Allah. Akhirnya Allah sekat. Inilah yang disebut Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Ya, kami kunci khatam Allah. Di khatam, ditutup, ala qulubihim, hatinya, wa ala sam'ihim, pendengarannya, wa ala absarihim, matanya. Ya, dan mereka kena azab. Kalau udah begini, udah model, makanya orang kafir tuh ada yang kafirnya memang mutasyaddid. Dia memang nggak mau dengar sama sekali, nggak mau open minded. Nah, ini dikasih peringatan juga percuma. Tapi memang nggak bakalan beriman. Tapi memang tugas kita tetap sampaikan aja. Karena itu ayatnya apa? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum. Orang-orang kafir nih yang tingkat kafirnya kelas kakap, a'andzartahum sawaun alaihim, sama aja. Kamu kasih peringatan a'andzartahum am lam tundirhum, kalau nggak dikasih peringatan wahum la yu'minun, sama-sama nggak beriman. Tapi memang tugasnya ya udah sampaikan. Yang penting mission complete, ya. Dia dengar, dia tak mau, berarti tugasmu sudah clear. Ya. Nah, ini di ayat ke-9 itu. Allah tutup di depan mereka, di belakang mereka dengan sekat, dengan dinding, sehingga dia tidak bisa melihat. Fahum la yubsirun. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, nanti kepanjangan yang kedua. Penafsiran kedua ayat ini bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Muhammad ketika pengejaran hijrah. Nah, ini ayat ini. Ya. Ceritain sekarang atau besok? Sekarang aja. Takutnya besok Ustaz nggak datang lagi. Jadi begini. Waktu Nabi
udah geram sekali orang kufar Quraisy. Puncak geramnya itu ketika Umar yang diutus mau bunuh Rasulullah, malah jadinya beriman sama Nabi. Udah kacau nih Muhammad. Ya udah, ya kata Abu Jahal, kita bikin sayembara. Barang siapa yang bisa membawa Muhammad, ya hayyan wa mautan, hidup mati, kepalanya pun bawa nggak apa-apa, maka dia akan dapat 100 unta merah. Itu sayembaranya. Memang kelihatannya Anda sekarang dengar unta merah, ya ringan kali. Tahu nggak level unta merah zaman dulu? Lamborghini ya, kayaknya kemewahan. Lamborghini 15 M ya. Berapa harga Lamborghini? Berapa Pak? 12. Tapi kalau Raffi Ahmad belinya kayak kacang ya, gampang aja ya. Tengok slow aja. Raffi Ahmad beli slow aja. Lagi di YouTube itu ada mobil kecil dibeli 1 M. Apa namanya, punya Taulani ya. Aduh, Fiat sama Morris ya. Ustadz kok tahu ya? Lihat YouTube juga kadang-kadang. Ya tapi boleh Bapak Ibu kalau penasaran bantu channel YouTube saya, udah 600-an subscribe-nya. Ya, namanya MQ Inspirasi. Itu ada ya MQ Inspirasi. MQ itu pesantren saya, Markas Quran ya. Sekalian promo. Iya, baru 603 orang subscribernya ya, belum banyak. Jadi silakan dibantu, tuh kajian-kajian saya download, saya upload lagi. Nah, unta merah ini kebanyakan orang bilang seperti levelnya Camry lah katanya ya. Ya mungkin 500 juta atau 1 miliar. 100 dibilang, kalau dibilang siapa yang bisa nanggap Muhammad zaman sekarang dikasih 100 Camry, itu kan mewah sekali sayembaranya. Udah mewah sekali. Maka setiap kabilah rapat. Siapa yang mau nanggap dan bunuh dia? Masalahnya Muhammad ini kan dari kalangan Bani Hashim, dari kabilah yang tersohor. Kalau dibunuh oleh kabilah, salah satu kabilah lain, nanti ada perang kabilah. Walaupun dia nggak beriman sama Muhammad, tapi kesukuan itu, kekabilahan sangat kuat. Ya, primordial itu sangat kuat. Akhirnya gimana? Nah itulah mereka rapat, kita utus aja dari masing-masing kabilah kita, semuanya bacok pun dia. Jadi satu orang penggal-penggal. Jadi siapa yang bunuh? Nih semua kabilah, siapa yang mau lawan? Itu caranya kafir Quraisy. Terus gimana? Mereka utus siapa yang megang pedang? Setiap kabilah yang paling Herkulesnya, yang paling strongnya, ya, the strong man dalam setiap kabilahnya diutus pegang pedang. Semuanya standby di rumah Nabi. Pegang pedang kan, Nabi di dalam, Ali nanti disuruh jadi ya, jadi di prank ya, di prank dia ya, kena prank kan orang-orang kafir Quraisy ya, pas dilihat kan, bukan Muhammad ya. Jadi gimana caranya? Waktu itu Nabi akan berjalan ke Madinah ya, itu udah dikepung. Jadi dari jalan dari Mekah menuju ke Madinah ya, aksesnya udah ditutup. Makanya hijrah itu Nabi atret lewat rute lain, muter jauh, bersembunyi dulu di Jabal Thur namanya. Di Jabal Thur tuh kisahnya mirip dengan Gua Hiro, dahsyat lagi. Saya waktu pertama kali ke Mekah lihat Jabal Thur langsung nangis. Begini, saya kira kan Anda dengar Nabi itu bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur, titik, cuma gitu kan Anda dengar. Anda nggak tahu segimana gede gunungnya. Anda nggak tahu betapa terjalin. Waktu saya lihat langsung netes air mata saya. Ya Allah, seginilah perjuangan Nabi untuk menyelamatkan akidah. Segini gunung tingginya, nangis saya waktu itu. Ya, videonya ada juga di YouTube itu. Ya, di Jabal Thur langsung ya. Backgroundnya langsung di Jabal Thur. Kalau ke Pak Dharma saya sering kirim soalnya YouTube saya ya Pak ya. Saya sering broadcast video ke beliau. Ya, apa yang diupload baru saya. Ini ofisialnya nih. Bang Rian ini ofisialnya ya. Nah, jadi begitulah tingginya Jabal Thur. Pertama kali mereka udah bilang, pokoknya Muhammad keluar, setiap kalian serang, semuanya pukulkan dengan pedangnya. Nah saat itu Allah menyelamatkan Nabi. Bagaimana? Dengan menutup mata mereka semua, seolah-olah orang pingsan, tapi nggak kayak orang tidur gitu. Ya, maka kata Imam Ibnu Katsir, dia membaca ayat ini dari Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda, kami jadikan di depan mereka hijab, dinding, wa min khalfihim sadda, dan Nabi diperintahkan Allah untuk ambil pasir. Setiap Nabi mau jalan ditabur.
Siapa yang kena pasir? Nggak lihat Nabi jalan, nggak lihat Nabi jalan. Dia nggak lihat ditebar. Mereka kayak orang pingsan gitu, melek tapi kayak orang pingsan. Nabi jalan slow kayak nggak ada apa-apa, slow. Sampai akhirnya berhasil melewati rumah, ya. Kemudian ada yang lewat, gitu, ada yang lewat, dan dia melihat Nabi, katanya, hei kalian ngapain di rumah Muhammad? Kami sedang nunggu dia, kami akan bunuh dia. Tadi dia lewat, kalian diam saja. Masa iya? Akhirnya barulah didobrak, dibuka di katilnya, di dipannya, yang dilihat ada Ali bin Abi Thalib. Itu juga Nabi memerintahkan Ali. Waktu itu kan Nabi masih dititipkan hartanya orang Quraisy. Nah, makanya Nabi itu jadi bendahara. Orang bendahara itu orang yang terpercaya. Ya, dia juga disuruh menjaga ghanimah, kemudian titipan harta lah. Jadi waktu itu Ali disuruh untuk diperintahkan kembalikan semua harta-harta ini dan kamu gantikan saya tidur di sini. Waktu mau dibacok itu di kasurnya, nanti yang kamu dapati bukan yang kamu cari. Iya nih si Ali nih. Mana Muhammad? Tadi dia lewat kamu diemin aja kok. Ya, tadi dia lewat kepada kamu. Kenapa? Allah sudah kasih hijab. Nah, ini ayatnya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan di depan mereka dinding. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka dinding, ya. Fa aghshaynahum, maka kami tutup mereka, fahum la yubsirun, mereka enggak bisa melihat. Ini tafsiran yang kedua, ya. Demikian malam ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini udah mau setengah jam, lebih dari kultum di masjid. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita, insyaallah. Nanti kita ayat 10 ya. Ayat 10 sama, wasawaun alaihim, sama aja bagi mereka, anzartahum, apakah kau peringatkan, am lam tunzirhum, atau tidak kau peringatkan, la yu'minun, mereka enggak beriman. Jadi ini sama juga ayat penyejuk hati buat Nabi, bahwa orang yang kafirnya mutasyaddidan tidak akan menerima iman kepada Allah dan kepada engkau, tapi berikan saja mereka peringatan. Insyaallah nanti kita bahas tentang ayat 11 ya. Ayat 11 dan selanjutnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.